Harvesting itu maksudnya kita mempertahankan, tetap ada cash flow ya, ada pemasukan ke perusahaan ya. Oke, ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi ingat bahwa setiap produk itu mempunyai life cycle ya. Di setiap life cycle itu punya strategi sendiri-sendiri, punya tujuan pemasaran sendiri-sendiri gitu. Oke, ini poinnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa yang mau jawab pertanyaan kedua? Yang mau jawab angkat tangan. Yuk, siapa? Pertanyaan nomor 2 siapa yang mau jawab? Pertanyaan nomor 2 siapa yang mau jawab? Oke, Mas Suntoro ya, ini angkat tangan dulu soalnya. Mas Suntoro, yuk. Pertanyaan kedua, menjadi pilihan pertama konsumen adalah salah satu dari 7 keuntungan pioner. Benar atau salah? Jadi dalam satu pertempuran antar perusahaan itu ada istilah pioner dan late entry ya. Nah, kalau pioner itu yang pertama kali menawarkan suatu produk. Nah, kalau late entry itu mengikuti pioner gitu ya. Misalnya kayak Apple. Apple itu pioner untuk produk tablet ya, karena memang dulu tablet itu belum ada, kemudian late entry-nya banyak seperti Samsung mulai mengeluarkan tablet, Lenovo, HTC belum ya. Kemudian Acer, mereka mulai meniru ya, mereka namanya late entry, sedangkan Apple pioner. Nah, menjadi pilihan pertama konsumen itu adalah salah satu dari 7 keuntungan pioner. Benar atau salah? Mas Kuntoro, benar atau salah? Oke, benar. Saya soalnya kasih clue-nya terlalu banyak sih, jadi Anda tahu ya. Oke, jadi kalau seorang pioner itu memiliki satu keuntungan ya. Keuntungan yaitu menjadi pilihan pertama konsumen. Nah, selain satu ini ada 7 nih ya. Ya, ada first choice, ada rule the game, artinya membuat aturan dalam permainan itu ya, aturan permainan. Kemudian distribution advantage, ada economic scale and experience, switching cost, positive network effect, hak eksklusif dengan termasuk terbatas. Nah, ini Anda bisa baca detail di modul ya, halaman 8.7 8.5 sampai 8.7 ya, itu ada beberapa keuntungan. Nah, salah satunya ini first choice, menjadi pilihan pertama. Misalnya ini Yakult. Yakult itu kan adalah pioner untuk produk minuman berfermentasi ya. Nah, akhirnya sekarang kalau ada produk minuman berfermentasi, Yakult yang jadi pilihan utama gitu ya. Kemudian Pocari Sweat, minuman berion ya toh. Itu juga kemudian banyak kan, setelah Pocari Sweat ada Maison, ada apa-apa gitu ya. Tapi Pocari Sweat tetap menjadi first choice. Nah, ini satu dari 7 keuntungan menjadi pioner ya. Aqua ya, betul, Aqua juga ya. Rule the game tuh misalnya, yang misalnya kayak Aqua itu menetapkan Aqua harganya per botol 2.500 gitu ya. Nanti yang lainnya akan mengikuti gitu ya. Jadi nggak mungkin ada yang menjual produk yang tiba-tiba sangat ekstrim sekali, misalnya 100.000 per botol gitu, nggak mungkin. Tapi akan mengikuti aturan mainnya gitu ya. Nah, ini detailnya Anda bisa pahami di itu ya, di modul 8.5 sampai 8.7. Saya lanjutkan pertanyaan ketiga. Oh, ini saya tulis dulu. Kalau bisa benar semua ya, jangan kayak kemarin ya, ada yang salah ya. Kalau bisa benar semua. Oke. Yuk, siapa pertanyaan berikutnya? Mbak Tri Wahyuni ya. Oke, Mbak Tri Wahyuni nih. Siap ya? Siap. Mbak Tri Wahyuni siap? Halo? Halo, siap? Pertanyaan ketiga. Halo? Tes.
Mbak Tri Wahyuni siap? Pertanyaan ketiga. Oke, ini pertanyaan ketiga. Mampu belajar dari kesalahan pioner bukanlah keuntungan late entry. Benar atau salah? Mbak Tri siap nggak? Oke, atau Mbak Nana dulu deh, ya. Oh, ulangi, oke. Oh, Mbak Tri dulu ya. Mampu belajar dari kesalahan pioner bukanlah keuntungan late entry. Benar atau salah? Yuk, saya ulangi lagi ya. Mampu belajar dari kesalahan pioner bukan keuntungan dari late entry. Benar atau salah? Saya ulangi lagi. Mampu belajar dari kesalahan pioner. Jadi pioner tadi yang sudah saya jelaskan ya, contohnya Apple gitu ya. Bukanlah keuntungan late entry. Contohnya misal Samsung. Ya, kita kalau ngomong masalah produk tablet. Mbak, saya ulangi lagi pernyataannya ya. Mampu belajar dari kesalahan pioner bukanlah keuntungan late entry. Benar atau salah? Bukanlah keuntungan late entry. Benar atau salah? Itu di layar Anda nggak bisa lihat ya, pertanyaannya ya. Oke, saya ulangin lagi deh. Mampu belajar dari kesalahan pioner bukan keuntungan late entry. Benar atau salah? Oke, saya ulangin lagi ya. Mampu belajar dari kesalahan pioner bukanlah keuntungan late entry. Benar atau salah? Kalau Anda nggak yakin, boleh tanya ke teman yang lain. Ayo Mbak Tri, kalau nggak bisa atau nggak yakin ya, Anda boleh tanyakan ke teman yang lain. Mungkin Anda perlu keluar dulu ya, log off dulu. Setelah log off, nanti masuk lagi. Kadang memang error ya. Yuk Mbak Tri, kalau nggak yakin Anda boleh tanya loh ke teman yang lain ya. Oh, berubah ya, berubah pikiran ya. Salah ya. Yakin? Saya hitung tiga ya, tiga. Hitungan ketiga Anda harus putuskan salah atau benar. Satu, dua, tiga. Benar atau salah? Mampu belajar dari kesalahan pioner bukanlah keuntungan late entry. Benar atau salah? Yakin? Oke, yakin. Saya kunci jawabannya. Ya, salah ya. Pernyataan ini salah. Karena apa?
Karena salah satu keuntungan late entry itu mampu belajar dari kesalahan pioner ya. Oke, ini ada beberapa nih. Oh, oke, saya tulis dulu. Mbak Tri Wahyuni. Oke, jadi ingat Mbak, kalau kita ngomong kok, jadi bukan cuman pioner saja yang punya keuntungannya, tetapi juga late entry atau peniru itu juga mempunyai keuntungan. Salah satunya mampu belajar dari kesalahan pioner. Kita lihat misalnya kayak produk tablet. Tablet itu memang diciptakan pertama kali oleh Apple ya. Apple ya, punya iPad gitu kan. Kemudian diikuti oleh Samsung, oleh produk-produk lainnya. Nah, Samsung melihat nih, mereka melihat bahwa ternyata pasar itu ingin punya tablet dengan ukuran yang lebih kecil. Tuh ya, karena dulu pada awalnya tablet iPad itu cuman punya yang ukuran itu 10 inch ya, 10 inch kan. Oke, silakan lock off dulu Mbak, nanti masuk lagi. Kemudian 10 inch kan, iPad cuman punya 10 inch, sedangkan Samsung itu kemudian mereka punya produk ya, tablet dengan ukuran yang lebih kecil ya. Akhirnya buat yang 7 inch. Ya, saya masih ingat itu Samsung Galaxy 7 inch ya, itu produk eh, tablet ukuran kecil pertama yang dikeluarkan oleh Samsung ya. Nah, jadi akhirnya kan banyak gitu kan. Ya, akhirnya kan ya bisa buat telepon juga ya, betul sekali. Nah, akhirnya banyak itu yang menginginkan produk uh, dengan ukuran yang kecil gitu ya. Jadi di sini Samsung melihat bahwa uh, Apple itu kurang peka ya, kurang peka melihat kebutuhan dari konsumen. Nah, ternyata konsumen itu, nah ini kesalahan dari Apple ya, kesalahan dari Apple. Nah, ternyata ini menjadi keuntungan bagi Samsung ya, dengan produknya tablet ukuran lebih kecil dan bisa buat telepon gitu ya. Oke, ini salah satu keuntungan dari late entry ya. Oke, saya lanjutkan keempat. Oh, aduh, ini bahasa Inggris. Yuk, siapa? Pertanyaan keempat yang mau jawab? Yuk, keempat, siapa yang mau jawab? Ini in English nih. Oh ya, Mbak Nana ya. Oke. Oh, tapi ada yang angkat tangan nih. Oh, Mbak Mbak Nana atau Mbak Faye? Mbak Nana dulu ya. Mbak Nana dulu ya. Oke. Mbak Nana, Anda di situ? Anda di situ kah? Oke, Mbak Nana dulu ya, Mbak. Setelah ini Mbak Faye. Oke. Oke. The question is, there are three alternative marketing strategies that can be implemented by Pioneer in the new market. Benar atau salah? There are three alternative marketing strategies that can be implemented by Pioneer in the new market. Ya, atau di pasar yang introduction ya, perkenalan. Oke. Tue putue. Benar atau salah? Oke deh, nggak saya mau ganggu deh. Iya, benar ya. Jadi kalau kita ngomong ada 3 strategi yang bisa kita pakai untuk apa? Pioner. Untuk pioner dalam pada saat pasar yang baru ya. Yang pertama itu Anda bisa lihat tabelnya di itu halaman 8.10 ya. Ada 3. Yang pertama itu ini saya sudah buatkan catatan ya, ini ya. Yang pertama itu mass market penetration ya. Mass itu kan besar ya,
penetration itu masuk. Jadi satu strategi itu langsung masuk ke pasar yang besar ya, itu market penetration. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan ada niche penetration atau istilahnya penetrasi ceruk. Kemudian yang ketiga skipping. Anda bisa baca di modul 8.10. Jadi ingat pokoknya kalau pioner itu ada 3. Nah, ini Mbak Nana ya. Kok nggak ada tepuk tangan ya? Kok nggak ada tepuk tangan ya? Oke, bener ya. Jadi ada 3. Oke. Wah, ini itu nih kemajuan ya. Kalau sebelumnya kan Anda salah terus nih. Sekarang benar terus nih. Baguslah. Oke, berikutnya pertanyaan kelima. Mbak V ya. Oke, Mbak V yuk. Ada 4 strategi pemasaran untuk pemimpin pasar pada masa growth, yaitu pertahanan posisi, pertahanan sisi, konfrontasi, dan ekspansi pasar. Benar atau salah? Benar atau salah? Yuk, Mbak V, benar atau salah? Jadi hanya ada 4 strategi pemasaran untuk pemimpin pasar pada masa growth, pada masa bertumbuh ya. Salah. Oke. Kenapa salah, Mbak? Kenapa salah, Mbak? Ya, jawabannya salah ya, benar ya. Jawabannya salah, tapi pertanyaan saya kenapa salah? Ya, betul, harusnya ada 5. Jadi dalam masa pertumbuhan ya, life cycle growth itu pemimpin pasar itu memiliki 5 strategi ya, memiliki 5 strategi untuk ini ya, dalam masa growth ini ya, yaitu pertahanan posisi, pertahanan sisi, konfrontasi, dan ekspansi pasar. Dan satu lagi adalah kontraksi ya, atau keluar dari pasar. Jadi kalau pemimpin pasar ini melihat bahwa pasarnya tuh nggak menarik, ya udah ditinggalin aja gitu ya. Jadi kontraksi itu seperti itu. Oke. Mbak V ya. Waduh, sekarang mahasiswa saya pintar-pintar nih. Oke, oke, saya ya oke, nggak apa-apa, guna-guna Pak sudah siap kok ya. Ingat ya, jadi ada 5 strategi pemasaran untuk pemimpin pasar pada masa growth ya, bukan 4. Kalau 4 salah. Oke, lanjutin siapa nih? Nomor pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 siapa yang mau jawab? Oke, Triwinar ya, Mbak Triwinar ya. Oke, Mbak Triwinar ya. Oke, serangan frontal adalah salah satu dari 5 strategi pemasaran yang dapat diadopsi oleh pemimpin pasar dalam masa growth product life cycle. Benar atau salah? Serangan frontal adalah salah satu dari 5 strategi pemasaran yang dapat diadopsi atau dapat dipakai oleh pemimpin pasar dalam masa growth product life cycle. Benar atau salah? Hati-hati ya, ini ada sedikit jebakan ini. Yuk, Mbak siapa tadi? Mbak Triwinar ya. 2 menit dari sekarang.
Ayo, 1 menit tersisa. Kalau nggak ada jawaban, saya anggap salah ya. Berarti ini saya kurangi 60 berarti. Ayo Mbak Tribinar. Ya, salah, yakin salah. Anda masih punya 3 bantuan ini loh, jawaban loh ya, belum terpakai sama sekali ya. Kalau Anda nggak yakin dengan jawaban Anda bisa tanya loh. Daripada ini saya kurangin 60 loh, cuma jadi 90 loh. Coba perhatikan dulu soalnya ya, jangan sampai salah ini. Ya, serangan frontal adalah salah satu dari 5 strategi pemasaran yang dapat diadopsi oleh pemimpin pasar dalam masa growth product life cycle. Benar atau salah? Oke, saya kasih waktu Anda untuk berpikir lagi. Saya kasih 1 menit lagi Anda untuk berpikir ya. Kalau Anda yakin, gunakan bantuan jawaban. Tapi kalau Anda yakin ya, oke. Salah ya tadi ya terakhir ya. Oke, halo Mbak Triwinar. Yuk Mbak, jangan tergoda katanya Mbak Nana ini. Ayo, ayo. Salah atau benar? Salah Pak. Oke, salah. Kenapa salah? Kenapa salah Mbak Tri? Kenapa salah itu? Pernyataan itu salah karena apa? Kenapa salah Mbak Tri? Iya, saya tahu salah. Kenapa? Oh ya udah benar. Jadi serangan frontal itu salah satu dari 5 strategi yang diadopsi oleh penantang pasar. Ya. Jadi kalau tadi di fase pertumbuhan itu kita ada istilahnya pioner dan late entry. Kalau di masa growth ini kita mengenal istilahnya pemimpin pasar dan penantang pasar ya. Nah, penantang pasar ini punya 5 strategi, salah satunya itu serangan frontal ya. Nah, kalau pemimpin pasar tadi sudah saya jelaskan ya. Ada 5 ya, bukan 4 ingat ya. Kalau pemimpin pasar ada 5, bukan 4. Kemudian kalau penantang pasar juga ada 5 ya. Ada serangan frontal, kemudian ada lompat kata, ada loncat kata, ada serangan sisi, serangan mengepung, dan serangan gerilya. Oke, ini kalau serangan frontal itu maksudnya menarik pelanggan dengan harga murah. Jadi kalau di sini pendekatannya itu ke harga barang ya. Kalau serangan frontal itu ya kasih harga yang lebih murah lah supaya pelanggan dari pemimpin pasar itu mulai berpaling gitu ya. Misalnya kayak Rinso itu kan pemimpin pasar untuk produk deterjen ya. Nah, kemudian penantang pasarnya mungkin kayak Daya atau Attack gitu ya. Mereka menawarkan produk yang lebih murah. Nah, ini salah satu contoh serangan frontal ya. Kemudian ada yang namanya serangan loncat kata. Nah, itu misalnya menarik dengan memberikan benefit yang berbeda. Jadi keuntungan yang lain, keunggulan yang lain yang mungkin tidak ditawarkan oleh pemimpin pasar gitu ya. Misalnya tadi kayak contoh Samsung dan Apple itu juga bisa ya. Jadi Samsung kan memberikan manfaat lain, misalnya bisa tablet bisa buat telepon. Nah, Apple kan nggak bisa tuh ya. Nah, akhirnya ini ya itu salah satu contoh serangan loncat kata gitu. Kemudian ada serangan sisi, menarik segmen tertentu yang belum dilayani. Kemudian ada serangan mengepung, menarik segmen lebih khusus. Jadi ini hampir sama ya antara serangan sisi dengan serangan mengepung. Oke, ini tugas Anda. Saya mau kasih tugas Anda satu. Ya, tugas buat fun aja sih. Nanti yang Anda tahu jawabannya diposting aja di grup, enggak apa-apa ya. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya perbedaan antara serangan sisi dengan serangan mengepung gitu ya.
Bedanya apa? Nanti Anda posting aja di grup ya, komen aja ya. Jadi apa sih sebetulnya bedanya serangan sisi dengan serangan mengepung? Karena ini hampir sama ya. Nanti Anda cari di modul, Anda pelajari, nanti kalau sudah nemu, oh Pak, bedanya ini Pak, bedanya yang ini, oke. Kemudian strategi berikutnya itu serangan gerilya sembunyi-sembunyi. Ini bisa Anda baca nanti di modul. Oke, lanjut ya. Question 7. Siapa nih yang mau jawab? Oh, Mbak Yuliana. Oke deh, Mbak Yuliana yuk. Question 7. Siap ya? Siap ya, Mbak Yuliana, siap ya. Pertumbuhan penjualan yang terus melambung adalah ciri-ciri pasar yang telah matured. Matured itu dewasa ya. Yuk. Benar atau salah, Mbak? Pertumbuhan penjualan yang terus melambung adalah ciri pasar yang telah mature. Benar atau salah? Yuk, waktu terus berjalan ya. 2 menit ya. Anda kalau nggak tahu jawabannya masih ada loh 3 bantuan jawaban ya. Anda bisa pakai itu. Nih, masih 3 ini. Wah, kalian tuh luar biasa ya. Sudah jawabannya benar semua. Nggak belum dipakai lagi bantuan jawabannya. Oke, salah jawabannya. Kenapa Mbak salah? Kenapa kok salah? Kenapa salah Mbak? Kenapa Mbak? Iya, betul sekali. Ah, pintar-pintar ya. Harusnya ini pertanyaan pertama ya. Ini gampang sekali nih kayaknya. Ya. Ya, ini salah ini jawabannya ya. Jawabannya salah ya. Harusnya penjualannya itu bukan melambung ya. Kalau melambung itu pada masa pertumbuhan ya. Ya, tapi stagnan ya. Ya, tetap ada pertumbuhan tapi stagnan ya. Oke. Wah, sekarang tambah jago nih. Oke, jadi bukan melambung ya, tapi stagnan ya. Kalau melambung itu pada masa growth. Oke. Yuk, ke-8 siapa mau jawab? Tadi yang belum jawab itu ada Mbak Amoy. Belum jawab. Kemudian siapa lagi nih? Ya, Mbak Amoy yang belum jawab ya. Oke, Mbak Salma. Oke, Mbak Salma siap ya. Mbak Salma tuh Mbak Amoy kan? Oke. Pertanyaan ke-8. Ada 2 sasaran strategi dalam pasar yang telah dewasa, yaitu mempertahankan pangsa pasar dan melanjutkan pertumbuhan volume. Benar atau salah? Ada 2 sasaran strategi dalam pasar yang telah dewasa atau mature ya. Mature, yaitu mempertahankan pangsa pasar dan melanjutkan pertumbuhan volume. Benar atau salah?